Ya, pemirsa, kembali bersama kami di Lapor Polisi. Sakit hati melihat mantan istri sirinya menikah lagi. Mantan suami tega menghabisi nyawa mantan istri dan suaminya. Ya, ini cemburu yang mengakibatkan gelap mata ya. Kepada polisi, pelaku mengaku sakit hati melihat mantannya menikah lagi. Warga Tanjung Ratu, Kecamatan Selagai Lingga dikejutkan dengan peristiwa pembunuhan di sebuah rumah yang dihuni pasangan suami istri. Di lokasi bercak darah korban masih tersisa hingga ke halaman luar rumah. Peristiwa pembunuhan terjadi dalam kamar korban. Pelaku pembunuhan adalah mantan suami korban yang baru menceraikannya 3 bulan lalu. Pelaku berhasil ditangkap oleh jajaran Polres Lampung Tengah di Pelabuhan Bakauheni, Lampung saat hendak melarikan diri ke Pulau Jawa. Untuk motif dugaan kami, motivasinya adalah cemburu. Jadi si pelaku merupakan mantan suami siri daripada istri korban. Yang korban adalah suami baru daripada si wanita yang sama tersebut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 351 ayat 3 dengan ancaman hukuman seumur hidup kurungan penjara. Dari Lampung Tengah, Roy Peroli, iNews melaporkan. Ini mungkin ada masalah yang belum beres ya antara si mantan istri sirihnya ini dengan mantan suaminya. Dan akhirnya kemudian terjadilah hal seperti tadi. Memang modus asmara cemburu ini seringkali menjadi modus kriminal yang terjadi ya. Makanya penting sekali untuk membangun healthy relationship. Healthy relationship. Atau kalau misalnya udah urusannya romansa nih Aldi ya, diberesin sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dituntaskan ya, ada closure yang baik. Kita ke informasi selanjutnya, Anggi. Ya, informasi berikutnya pemirsa, di sesosok janin bayi yang diperkirakan berusia 6 bulan ditemukan di saluran pembuangan di sebuah apartemen di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Nah, janin bayi ini ditemukan oleh salah seorang pekerja yang sedang melakukan inspeksi saluran pembuangan air. Salah seorang pekerja yang sedang melakukan inspeksi di saluran pembuangan air di sebuah apartemen di Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara, menemukan sesosok janin bayi yang hanyut terbawa arus air. Penemuan ini kemudian dilaporkan pada pihak manajemen. Petugas medis yang datang ke lokasi ini kemudian membawa janin tersebut ke rumah sakit. Diperkirakan janin bayi yang ditemukan berusia sekitar 6 bulan. Dan belum diketahui siapa orang yang tega membuang janin bayi ini. Dan kasus ini kini ditangani oleh Polsek Kelapa Gading. Sementara itu pemirsa, belasan tersangka pengedar dan pemakai sabu-sabu diringkus jajaran Sat Narkoba Polresta Bandung. Polisi menyita barang bukti, ganja, sabu, serta ribuan butir pil siap edar. Belas tersangka pengedar dan pemakai narkotika diringkus petugas Sat Narkoba Polresta Bandung. 3 dari 17 tersangka adalah bandar ganja sekaligus pengguna. Bersama seluruh tersangka, polisi turut menyita barang bukti berupa puluhan gram sabu-sabu, 3,1 kg ganja, 8.000 butir pil, serta tembakau sigarilos. Polisi juga menyita burung merpati balap yang dicekoki tersangka dengan ganja untuk kepentingan kontes. Ada satu kasus dengan 3 tersangka yang mana kedapatan memiliki ganja dengan digunakan untuk dikonsumsi oleh burung merpati, dan burung tersebut mengikuti kontes burung merpati yang mana penilaian daripada pemenangan lomba itu adalah semakin tinggi burung merpati terbang, semakin peluangnya menang besar. Hingga kini, polisi terus mengembangkan kasus ini untuk menumpas peredaran narkoba di tengah masyarakat. Dari Bandung, Jawa Barat, Sofat Indrawan, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, seluruh tersangka pembunuhan berencana Brigadir Joshua dan perintangan penyidikan diserahkan ke Kejaksaan. Selanjutnya, Kejaksaan punya waktu 14 hari untuk membuat surat dakwaan 11 tersangka. Tersangka sekaligus dalam pembunuhan Brigadir Joshua, Ferdi Sambo bersama istrinya Putri Chandrawati tiba di Gedung Kejaksaan Agung Rabu siang.
Kejaksaan Agung menerima pelimpahan berkas perkara tahap 2 kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dan perintangan penyidikan. Selain Sambo dan Putri, 3 tersangka pembunuhan lainnya, yakni Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf, juga diserahkan ke Kejaksaan siang tadi. Tak hanya itu, 7 polisi yang terseret perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua juga diserahkan ke Kejaksaan. Selanjutnya, Kejaksaan mempunyai waktu 14 hari untuk menyusun surat dakwaan sebelum diserahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, kami akan menindaklanjutinya dengan mengambil langkah sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam undang-undang, bahwa jaksa penuntut umum sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka yang diserahkan kepada kami. Selain para tersangka, 3 kontainer berisi barang bukti juga diserahkan ke Kejaksaan. Sementara itu, 30 jaksa akan dikerahkan untuk menangani perkara pembunuhan berencana. Adapun 43 jaksa bertugas menangani kasus perintangan penyidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tersangka pembunuhan Brigadir Joshua, Ferdi Sambo, mengaku menyesal karena emosi dan berakibat pada hilangnya nyawa Brigadir Joshua. Ya, ini kalau kita menyimak kemarin ya, Sambo mengatakan bahwa istrinya tidak bersalah dan juga meminta maaf kepada keluarga Joshua. Beliau mau ngobrol. Saya majelis hakim dan mulia. Saya lakukan semua ini. Semuanya diam, beliau mau bicara. Kecintaan saya pada istri saya. Saya tidak tahu bahasa apa yang dapat saya mengungkapkan perasaan, emosi, dan amarah akibat peristiwa yang terjadi di Magelang. Kabar yang saya terima sangat menghancurkan hati saya. Saya sangat menyesal, sangat emosi pada saat itu. Saya siap untuk menjalani semua proses hukum. Istri saya tidak bersalah, tidak melakukan apa-apa, justru menjadi korban. Saya menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang sudah terdampak atas perbuatan saya, termasuk Bapak dan Ibu dari Joshua. Ya Pak, terima kasih. Pemirsa, Kepolisian Resor Bengkulu membongkar praktik prostitusi yang melibatkan anak di bawah umur. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Lapor Polisi, Anda lapor, kami sampaikan.